Oke, oke. Berhubung udah ada semua, kita langsung mulai aja ya. Mungkin kita bahas yang pertama dari progres masing-masing aja ya. Kalau mungkin aku duluan, kalau dari aku kemarin itu udah mulai bikin animasi apa sih namanya? Kayak slide-nya geser ke kanan kiri gitu loh. Tapi itu masih satu kanvas sih. Kayaknya bakal tak perbaiki jadi dua kanvas dulu biar kita ngaturnya nggak ribet. Sama bikin apa namanya, kemarin tuh aku bikin apa namanya, sound effect button yang diklik gitu loh, teneng, tapi belum aku masukin, ntar aja sekalian kolektif sama yang lain. Mungkin ada sound effect pas lompat atau pas mati gitu sih, jadi ntar aja kolektif. Kalau kendala, em, itu aja sih, salah salah pengertian kemarin, harusnya dua kanvas tapi tak buat satu, jadi ada bikin ulang. Tapi kamu belum ngepost apa-apa kan, Leo? Belum, Oke, dari jadi aku sendiri belum. harusnya nggak ada masalah kalau tak kerjain lagi. Oke, kalau dari aku update-nya itu sih, mungkin ya yang lain Kalau dari aku kemarin terakhir bikin aset itu setting button ya. ada. Coba aku Ya, ya, sharein. coba. Siapa tahu ada yang kurang. Oke, oke. Udah kelihatan belum? Ya, ya. Ya. Nah ini sih. Ini kan ada setting button sama tambahan ini. Siapa tahu perlu. Terus kemarin itu aku nyoba-nyoba pakai warna biar lucu. Tapi aku nggak tahu yang mana menurut kalian yang bagus warnanya. Yang putih itu udah paling Ya, ini sih, kontras menurutku. Yang lainnya yang putih. kayak, ya kelihatannya kayaknya kurang matching aja sih. Mantap. Oh, Oke. ya udah. Terus nanti kalau udah aku apa namanya? Aku ekspor, Ya, aku taruh di drive ini ya. ya, Anis. ya. Coba kasih linknya dong biar sekalian. Iya, iya. Kok aku taruh di kolom chat ya. Ya, ya. Oke, mantap. Oke. Klik aja. Siap, siap. Kalau Ada. dari kendalanya nggak ada. Oke. Oke, kita lanjut. Yang lain mungkin. Aku dah. Ya, ya, Ya boleh. kalau asetku itu kan tinggal yang lampunya Kill Tiger itu. Ya itu aku masih benerin. Nanti kalau udah aku kirim ke drive. Oke. Itu aja ya. Iya. Oke, dah. Nggak apa-apa. Kalau drive-nya taruh di, sorry. Nanti taruh di drive yang sama kayak yang di chat ini ya. Biar nggak nyari-nyari. Oke, oke. Oke. Ekspornya PNG, jangan lupa. Oke. Oke. Yang lain? Dari terakhir aku kali ya. Hmm. Untuk dari aku sendiri, updateku dari sprint minggu lalu itu sudah mengimplementasikan server browser itu. Aku sudah buatin itu UI untuk server browsernya untuk mengakomodasi fungsi-fungsinya yang itu nanti dipakai untuk connect, terus untuk nampilin itu list server yang ada di jaringan juga yang ada di LAN. Kemudian juga ada fungsi yang juga untuk nge-refresh kalau misalnya nanti itu sudah selesai didapat semua gitu. Coba Oke, tunjukin dong, tunjukin dong. ini aku tunjukin.
Ya, nggak kelihatan. Oke, sudah masuk belum? Ya, Sudah ya? ya langsung. Oke, ini UI yang sudah aku buat. Ini ada 3 blok dalam satu canvas ini. Yang pertama ada network options, host sharing, sama yang satunya lagi ini server browsernya. Untuk network option sendiri, ini untuk yang network sharing atau options kalau di hierarki, itu untuk sekarang baru untuk ngubah ini aja, untuk ngubah nama player. Jadi nanti pas waktu mau connect ke server nanti bakal diminta ini. Maunya diimplementasiin nanti itu ada apa sih, default. Jadi kalau misalnya di Oh ya, player name-nya kosong nanti bisa bakar diisi kayak sendiri gitu. player hashtag berapa gitu ya. Ya, Itu. ya kayak gitu lah. Oke. Jadi nanti ada default-nya, terus yang bawahnya itu ada host sharing. Host sharing itu untuk ya pengaturannya untuk host yang mau bikin server. Jadi itu untuk sekarang baru host name, karena player count kayaknya nggak bakal diubah untuk sekarang ya. Host name, jadi nanti itu gunanya untuk sebagai penanda aja sih. Jadi nanti bisa ketahuan hostnya namanya siapa gitu, nama roomnya itu. Ya. Oke. Nanti kalau nanti sudah dimasukin host ini bakal di start game langsung jalan. Nanti bakal otomatis juga kalau misalnya ini kosong, nanti palingan cuma IP-nya doang yang bakal muncul. Harusnya gitu. Oke. Itu ntar kalau Di sini muncul servernya gimana? Muncul kita tahu ada server yang hidup itu kayak gimana sih? kita bisa tahu ada server yang hidup. Itu caranya ini. Jadi ini kan ada 2 UI, ada 2 canvas. Ya. Kanvas yang pertama itu yang ini. Nah, harusnya ini kan UI utama. Ya. Yang bakal muncul nanti itu kan ada apa namanya itu. Oke. Wah, kamera aku putus ya. Sih. Ya, santai. Ya sambil nunggu kamera aku deh. Ini jadi ada apa sih? Ini nanti bakal ada tombol play ini kan yang di belakang sini nanti. Ini kalau dijalanin Dia harusnya nge-swipe ke itu ya tadi ya kanvas ke ya. server ya ke yang kanvas yang ini. Oke. Jadi ini nanti pas waktu sudah dimunculin, dia langsung otomatis pas waktu dia di awake, dia langsung nge-discover. Ya. Jadi nanti jadi pas waktu ya pokoknya kalau di kanvas ini sudah dimunculin, kanvas ini sudah dijalanin di instantiate di hierarkinya, nanti dia bakal berusaha untuk ngambil feedback dari server dari IP yang buka gamenya, yang nge-host. Nanti dimunculin di sini. Nanti bentuknya kurang lebih kayak gini kalau ada kasih preview. Server UI, viewport, ini ada konten, nanti bakal munculnya kayak gini. Oh, hold on. Lupa tak matiin. Oke, harusnya. Oh iya, ini tak matiin. Harusnya gini nanti. Jadi munculnya bakal stack kayak gini, terus nanti bisa di scroll ke bawah. Oke. Ya kan di sini dia ke ini.
Itu artinya kita milih salah satu hostnya tuh, kita pencet chess, baru kita pencet connect yang bawahnya itu ya. Ya, jadi nanti dia nge-select dulu, nanti kan diklik itu bakal apa bikin yang apa button itu aktif termasuk sama apa namanya itu data yang ada di dalamnya. Jadi pas waktu di connect dia bakal baca dari yang ada di button itu. Jadi buttonnya itu sekaligus apa sebagai kontainer sih sebenarnya. Hmm, oke oke oke. Ada lagi ada lagi? Untuk progress itu UI sama apa namanya itu dia juga bisa apa sih? Dia juga sudah harusnya sudah bisa ini. Oke oke. Artinya ini aja sih. Sekalian mumpung kamu masih buka, buat minggu depan asetnya artinya tambah ini sih, ngerjain apa namanya, button-buttonnya yang ini. Kayaknya kalau backgroundnya pakai bawaan Unity aja nggak sih? Ditambahin ini shadernya bisa diatur langsung nggak sih? Biar nggak dua kali kerja, nggak masukin aset-aset lagi. Bisa aja sih sebenarnya. Ya, gitu aja. Artinya butuh tambahan ini sih, background apa namanya, button, biar nggak biar buttonnya bisa ini, biar bagusan dikit lah, nggak kayak gini, nggak polos gini. Sama background buat apa namanya, tadi server listnya juga. Teksnya pakai ini aja kan biasa. Oh, ini apa sih yang ini? Eh, Nah tuh, Background ini. ya ntar kalau dipencet Dan bakal berubah warna kan, biar kita tahu harusnya ya, ya. harusnya ya. Rubah Nanti tinggal warnanya, diimplementasi aja. rubah warnanya pakai aset baru atau ganti di ini Unity-nya langsung. Ini harusnya kan di sini ada ya, apa sih browser. Ini kan namanya server browser button. Ini kan ada image. Ya, Nanti kalau misalnya mau diubah langsung dari sini aja. Ini juga bisa diubah warnanya kok. ya tapi ya ini pakai buat satu aja ya. Terus kalau misalkan diubah ganti lewat Unity-nya langsung gitu. Ya Eh, maksud gue gitu. Oke lah, boleh boleh boleh. Em, itu kalau input field-nya kayaknya nggak usah diganggu sih. Ya Udah input ya, field-nya sudah gini aja nggak apa-apa. yang penting kelihatan toh. Oke oke oke. Itu kalau kita pencet connect dia otomatis spawn ke game gitu kan. Ya langsung langsung pindah ke gamenya kalau misalnya berhasil. Oke 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 oke. Yang asetnya tadi udah ngerti kan? Harus buat apa? Ya. Oke oke, mantap. Oke, ada tambahan lagi sebelum kita lanjut. Kalau mungkin dari kan aku, Oke oke oke. Kalau gitu kita lanjut ke topik selanjutnya aja. Kita bahas apa namanya, analitik. Jadi kira-kira yang kalau di game kita ini dikasih analitik itu kita mau analitik apa aja gitu. Kalau aku kemarin sambil mikir-mikir sih, kayaknya yang pasti ada itu kayaknya lama satu match-nya sih. Itu kan pasti pasti perlu diukur. Ya misalkan aku sih prediksinya sekitar 2-3 menitan sih. Soalnya kalau kita main kayak Jetpack Joyride atau Subway Surfer 5 menit tuh udah kerasa banget. Udah lumayan susah sih gamenya. Jadi aku sih prediksi kalau satu match-nya kita itu mungkin 2-3 menitan. Yang lain gimana? ini mungkin apa sih eh berapa lama sekali apa sih namanya bahasanya itu yang buka Sesi. aplikasi? Ya, sesi. Sesi. Berapa lama apa namanya itu sekali sesi itu? Hmm, ya ya. Jadi sekali dia masuk, dia main gitu. Enggak sih, dia buka
sambil dia nutup gitu kan. Ya, di rata-ratain gitu nanti. Ya. Itu kita ngitungnya kayak per hari atau gimana ya ngitungnya? Kalau yang Minggu sesi ini mungkin. per minggu gitu. Jadi per minggu itu orang buka aplikasi kita berapa lama gitu kan. Iya, jadi dihitung kolektif gitu. Kalau seminggu tuh enggak kelamaan kah? Maksudnya kan bisa aja dia di satu hari main lama banget gitu. Terus di hari selanjutnya dia nggak main. Bisa aja gitu nggak sih? Iya sih, jadi sampelnya terlalu gede ya. Eh, apa enggak apa namanya? Pakai satu hari aja kayaknya biar lebih akurat gitu. Jadi setiap 1 hari di reset lagi gitu ya. Ya, biar biar lebih akurat aja sih. Jadi kolektifnya cuma dalam sehari doang gitu ya. Ya, Di gitu. rata-ratain terus. Iya. Ya udah. Apalagi kita brainstorming aja sih dulu. Selasa mungkin. Ya, mungkin kamu ada ide. Apa ya? Kalau apa namanya? Oh ini, gimana kalau rata-rata apa namanya? Satu pemain itu hidupnya berapa lama? Jadi kalau misalkan waktu match itu kan kita kan nggak tahu yang udah mati kan otomatis waktunya nggak kita hitung tuh. Nah kita ya perlu tahu apa namanya? Siapa tahu ada kayak kalau waktu hidupnya sama kan artinya mereka kayak matinya di apa ya? Kayak di tempat yang sama gitu nggak sih? Jadi Di waktu yang sama ya gitu. di waktu yang sama gitu kan. Jadi siapa tahu ada flow desainnya kita nggak sadar kan. Kayaknya bisa sih. Bisa. Ya waktu hidupnya satu pemain itu. Apalagi. Brainstorming apa? Nih apa sih? Nih tadi dapat apa yang Mungkin itu jumlah pemain online dalam 24 jam. Oh iya sih. Biar tahu ininya apa namanya? Minat orang sama game kita. Oh iya sih. Iya. Iya sih nggak kepikiran. Yang paling Lupa. Dari yang tadi pak fokus ke gamenya soalnya. apa namanya? Yang paling basic. Apalagi. Apalagi ya, Pak? Kayaknya baru segitu yang kita ketemuin sekarang sih sebenarnya. Apalagi ya? Kalau misalkan button itu kayaknya udah cukup obvious nggak sih? Kita kan nggak pakai button juga. Ya, cuma mencet-mencet screen doang gitu. Jadi kayaknya nggak perlu, kalau button tuh kayaknya nggak perlu ini nggak sih? Nggak perlu kita analisis banget toh. Yang dipencet pasti screen. Jadi kayaknya nggak terlalu apa ya? Ini mungkin apa sih untuk ngelihat minatnya pemain dengerin apa sih lagunya mungkin. Oh iya. Ya itu boleh sih. Lihat apa nyala atau enggak. Nyala apa enggak efeknya atau enggak dia itu buka option enggak? Boleh.
Bisa, bisa, nyalain bisa. atau enggak. Ya, ya, ya. Berapa jumlah yang nyalain, berapa yang enggak gitu kan. Ya, Palingan itu ya jumlah yang nyalain lah. ya, itu kalau nyalain tuh udah auto dari awalnya, kita lihat siapa yang matiin aja. Oh iya, yang matiin Ya, berarti. ya, ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Kalau udah itu apa namanya? Ini apa namanya? Bah. Gimana kalau entar ada yang mau nambahin lagi nggak? Aku baru kepikiran itu doang sih sekarang. Aku juga udah nggak kepikiran. Sambil sambil jalan aja mungkin kita sambil nentuin ini sih. eh Tool yang kita pakai buat analitik ini. Gimana, Apa gimana? tool yang kita pakai buat analitik ini loh? Kita mau pakai apa? Aku sih Dari kemarin sih eh, aku ini baca-baca tentang apa sih kayak AWS gitu ya, Amazon. Cuma oh, itu kan dia bentuknya dedicated server. Terus dan kita juga nggak apa, dan kita juga bukan yang dedicated server sampai sana gitu loh. Lagian dedicated server kan kita kita mainnya pakai host gitu loh, jadi kita nggak pakai server. Jadi kayaknya kayaknya AWS eh, skip deh. eh, menurutnya yang apa sih? Yang back to basic aja sih. Yang Ya, tinggal pakai kayaknya Unity Analytics kan apa itu kayaknya masih bisa kepake nggak sih untuk semua yang tadi kita bilangin dari tadi kayak waktu aku ses. kemarin habis baca-baca itu kan ketemu yang AWS tadi, terus juga ada yang dari Microsoft. Cuma kayaknya yang apa sih yang paling mudah diimplementasiin itu ya Unity Unity Analytics itu. Iya, Jadi Unity Analytics-nya sendiri itu harusnya sudah kelihatan apa namanya itu ada apa kayak yang tadi kan kita sempat bahas apa sih salah satu parameternya itu yang jumlah pemain aktif itu di track, itu juga di track sama apa analitiknya secara bahkan sampai secara live, wah anjay. kelihatan. Jadi kita login dashboard tuh kita bisa lihat berapa banyak yang lagi online sekarang gitu ya. Iya benar, Itu harusnya kayak langsung ya, kelihatan. yang button tuh juga udah ada ininya nggak sih? Bisa bisa kita track button yang dipencet orang nggak sih? Aku juga pernah Itu baca bisa, kemarin ada, harusnya ya harusnya ada. Pakai pakai harusnya ada. ya pakai jumlah jumlah klik aja kayaknya udah cukup sih. Nah, Di tiap ya hmm, katanya sih dari dokumentasinya sendiri dia bisa di customize, jadi bisa ya detect event apa gitu. ya Jadi ya kalau ya misalnya ya. kejadian nanti bakal nambahin kuantitasnya apa gitu. Oh ya. Nanti mungkin itu yang bakal dikirim ke analitiknya mungkin. Ini udah kamu masukin ke Unity ID belum projectnya ini? Kemarin sempet tak lepas sejak yang apa yang Collab-nya kita Unity ganti ya, ID-nya, ya kita collab-nya kita copot, kita masukin. pindah ke GitHub aja itu, iya itu sudah tak copot. Nah, kita itu Tapi perlu di kalau misalnya mau register diimplementasi lagi. ya, Perlu kita nah, register lagi. Oke, oke, oke. Apa lagi ya? Mm, 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 mm. Itu Unity Analytics tuh dengan gratis kan? Aku sih lihat yang betanya gratis. Harusnya nggak harusnya ada, gratis. ya harusnya nggak ada masalah sih. Oke, oke, oke. Apa namanya? Palingan nanti implementasinya aja sih. Ya, 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 setuju, setuju. Kirim nanti tadi tadi kan sudah di brainstorming, palingan nanti
sambil jalan bakal ketemu lagi. Hmm. Sekaligus juga nanti bakal apa dipilah-pilah juga yang mana yang jadi masuk, mana yang enggak. Ya. Gamenya juga belum win lose-nya juga masih belum kan, Ya, soalnya ya sih. di sprint ini. Sambil jalan aja. Mungkin 2-1 minggu depan sih. Minggu depan kayaknya bisa kalau semuanya lancar. Ya, minggu depan baru dipikirin. Untuk sekarang nyelesain dulu, di polish. Oke. Kayaknya aku sih ini sih menurutku kayaknya itu cukup sih. Ada yang mau tambahan lagi nggak? Kalau nggak ada, tak simpulin aja ya. Jadi untuk minggu ini kita fokus di tadi server discovery, biar minggu depan tuh kita udah bisa ngetes win loss-nya lah. Itu kan core yang belum kita tes gitu. Kita juga belum ngetes di Android kan, kita masih ngetesnya lewat PC doang. Jadi biar usability-nya bisa kita testing, kayaknya yang harus kita kebut itu tadi sih, fitur-fitur kayak server discovery sama apa namanya, nyeting-nyetingnya lah belum kita build juga kan, biar bisa kita tes lah ke depannya. Kalau yang analitik itu ya mungkin setelah minggu depan aja sih, setelah kita tahu minimal gamenya sudah bisa jalan, baru kita pasang. Daripada ngelepas lagi itu 2-3 kali kerja. Kemarin lepas collab aja udah habis 2 minggu. Berantakan kan, hampir ngulang lagi. GitHub-nya berantakan. Ya mending ya wis selesaiin satu, sprint dulu baru kita lanjut ke yang lain. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Kalau misalkan nggak ada, ya itu sih, masing-masing udah tahu tugasnya. Tadi udah aku catat apa namanya poin-poin buat analitiknya, aku taruh di grup aja langsung. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau ditambahin nggak? Oke. Nggak ada ya. Kalau nggak ada nanti cek profile di GitHub ya. Aku update abis ini. Jadi nanti udah ada job desk-nya masing-masing di situ. Oke, mantap. Kalau nggak ada mungkin tak akhiri aja sekarang. Makasih guys. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Sabtu sore kayak biasanya. Oke. Oke, siap. Oke, dadah.